Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Sarafina Juni, NIM B111121087. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum bisnis di Indonesia. Definisi hukum menurut Purwo Sucipto adalah keseluruhan norma oleh penguasa negara berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Kesimpulan hukum yaitu serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dalam suatu masyarakat tertentu, mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, mempunyai sanksi yang tegas dan mengikat terhadap pelanggarannya, dengan tujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat secara adil dan damai. Selanjutnya, klasifikasi hukum berdasarkan isinya dibedakan menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan antara orang satu dengan orang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan, meliputi hukum perdata dan hukum dagang atau bisnis. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapan negara dan hubungan antara negara dengan warga negaranya, meliputi hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum internasional, dan hukum acara. Selanjutnya, definisi hukum bisnis. Bisnis adalah kegiatan usaha. Jadi hukum bisnis adalah serangkaian peraturan yang mengatur keseluruhan kegiatan bisnis atau kegiatan usaha agar tercipta keadaan perekonomian yang tertib dan lancar. Tujuan hukum bisnis adalah untuk menciptakan suatu ketertiban di dalam lingkup ekonomi. Klasifikasi kegiatan bisnis dibedakan menjadi tiga, yaitu jasa, industri, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan adalah keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan baik di dalam maupun di luar negeri untuk tujuan memperoleh keuntungan. Misalnya ada agen, grosir, toko, dan swalayan. Kegiatan industri adalah kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Misalnya industri pabrik, pertanian, perkebunan, garmen, pertambangan, industri film atau hiburan. Kegiatan jasa adalah kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun oleh suatu badan. Misalnya ada jasa laundry, jasa persewaan mobil, jasa perhotelan, dan jasa asuransi. Selanjutnya, sumber hukum di Indonesia. Yang pertama ada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh badan tertentu serta bersifat mengikat imperatif. Yang kedua ada kebiasaan. Syarat kebiasaan dapat menjadi hukum meliputi adanya kebiasaan yang tetap dan berulang dalam jangka waktu yang lama, menimbulkan keyakinan bahwa kebiasaan tersebut merupakan kewajiban memiliki akibat hukum apabila dilanggar. Yang ketiga ada jurisprudensi, adalah putusan pengadilan terdahulu yang diikuti dan dijadikan sebagai dasar putusan oleh hakim-hakim berikutnya dalam hal menghadapi kasus yang sama atau sejenis. Yang keempat ada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak mengenai suatu hal dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban serta terikat dengan isi perjanjian tersebut. Yang kelima ada traktat, yaitu perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai suatu hal, dapat bersifat bilateral maupun multilateral. Bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara, sedangkan multilateral adalah kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara untuk mencapai suatu kesepakatan bisnis. Selanjutnya yang keenam ada doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum atau sarjana hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian masalah. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi sumber hukum bisnis di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai badan usaha. Saya akan mendirikan badan usaha yaitu PT yang saya beri nama PT Adijaya Property. Alasan saya memilih PT karena jelas kepemilikannya diakui oleh badan hukum dan mampu berkembang lebih besar.
Jadi menurut saya PT menjadi pilihan yang tepat untuk membangun sebuah bisnis. PT yang saya jalankan bergerak di bidang industri yaitu properti. Properti adalah bisnis yang bergerak di bidang kepemilikan aset, contohnya tanah dan bangunan, termasuk sarana dan prasarana yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Bisnis ini sangat menjanjikan secara jangka panjang. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Cara pendiriannya ada akta pendirian otentik, pengesahan akta oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk dapat memperoleh status badan hukum PT dan diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Untuk kepemilikan modalnya ada 3. Yang pertama ada modal dasar. Modal dasar PT minimal adalah 50 juta yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sementara dalam PP Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terbatas harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25%. Kedua ada modal ditempatkan, yaitu berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang PT dan pasal 4 PP nomor 8 tahun 2001, maksud saya tahun 2021, minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah. Ketika ada modal disetor, yaitu merujuk pada pasal 33 ayat 1, minimal 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan dan telah disetor penuh saat pendirian PT. Selanjutnya untuk struktur organisasinya terdiri dari RUPS, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, bertugas untuk menentukan segala kebijakan umum PT. Lalu ada direksi yang bertugas menjalankan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS. Terakhir ada komisaris yang bertugas sebagai pengawas untuk dan atas nama pemegang saham. Tanggung jawabnya ada 2, yaitu tanggung jawab terbatas dan tidak terbatas. Untuk tanggung jawab terbatas, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi. Sedangkan tanggung jawab tidak terbatas adalah tanggung jawab pemegang saham yang dimilikinya kemungkinan menjadi hapus apabila memenuhi salah satu pasal 3 ayat 2 Undang-Undang PT. Jika mekanismenya bubar telah dijabarkan dalam pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, yaitu pembubaran dapat terjadi. Yang pertama berdasarkan keputusan RUPS, kedua berdasarkan jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, ketiga ada berdasarkan penetapan pengadilan, keempat karena pilot dan karena dicabut izin usahanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.